mobil yang cukup laris ya. Ini terbukti di jalan itu banyak kita temui mobil seperti ini. Ini adalah Suzuki Ignis tahun 2023. Keunikan itu terlihat dari depan khususnya. Nah, kalau kita lihat ini modelnya unik, lampunya besar. Seperti apa ya? Kalau dalam analoginya wajah gitu ya, ini mata yang belok tapi cantik. Ini lampunya nggak main-main loh. Ini proyektor. Dan di sini ada DRL-nya. DRL-nya juga unik. Bentuknya itu seperti letter O, setengah lingkaran, tapi nggak lingkaran simetris gitu ya. Pokoknya bentuknya unik. Lampu sein itu ada di sini. Di sini juga ada list chrome yang mengelilingi, mulai dari lampu ini sampai ke sini di atas grill ini sampai lampu sana. Semuanya benar-benar mengelilingi, full chrome. Jadi kalau Anda suka chrome, ini oke. Ini grillnya nggak kalah unik nih. Seperti 4 huruf O ya yang dijejerkan, tapi di sini ini kayak ada kisi-kisinya. Ini unik dan keren. Dan grill bawahnya ini nggak kalah kerennya. Dan satu lagi, di bawahnya ini ada fog lamp. Fog lampnya dibingkai oleh sebuah plastik hitam. Kalau secara model ini oke sekali, ini unik, ini keren, ini eye catching di jalanan. Kita kelilingin aja ya mobil ini ya. Oh ya, Anda penonton Indie Driver atau para sobat Indie mungkin sudah terbiasa ya dengan gambar seperti ini. Jadi gabungan antara saya lagi ngomong, ada sayanya, saya in frame, dengan gambar seperti ini. Jadi ini semacam point of view kalau dalam istilah videografi ya. Jadi ini melambangkan atau menggambarkan pandangan kita terhadap sebuah objek. Dan ini adalah point of view dari Indie Driver. Dari depan keren, ini sudah kita bahas. Dari samping, dari sampingnya di sini aja, biar lebih terang. Nah, dari samping ini juga keren. Ukurannya sih kecil, tapi nggak kecil-kecil banget, nggak gede-gede juga. Jadi ini pas lah sebagai sebuah mobil untuk pemakaian di perkotaan, ini cukup. Nah, kita ke roda depannya dulu. Ini roda depannya ini cukup besar, bentuk velgnya keren, dan ini kalau kita lihat di dalamnya ini sudah ada disc brake, pengeremannya ada ABS, ada EBD juga. Ini menggunakan ring 15 dengan profil ban 175/65. Velgnya warna hitam menambah kesan kesangarannya, menambah kesan keunikannya. Dan di sini ada mini over fender warna hitam juga. Jadi roda depan ini, bentuk dan rodanya itu memperkuat mobil ini sebagai sebuah mobil yang bisa berfungsi sebagai sebuah SUV atau bisa melibas jalanan yang kondisinya agak rusak ataupun melibas banjir. Ini cocok. Kenapa? Karena di sini ground clearance-nya ini cukup tinggi. Aduh, mau jatuh. Ini 180 mm, cukup tinggi untuk melibas jalanan yang bolong-bolong, yang berlubang, lewat banjir itu oke. Dan di sini, kembali ke sini lagi, ini ada garis setengah melengkung. Ini menambah kesan gagahnya. Di sini ada semacam aksesoris ya. Ini dari plastik tapi ini nggak bolong. Kita ke sini, spionnya ini warna hitam, tidak sewarna bodi ya. Ada lampu seinnya. Ini warnanya sama dengan atapnya yang warna hitam juga. Dan ngomong-ngomong di atap, ini ada roof rail. Ini roof rail beneran, bukan dummy. Ini bisa digunakan. Oke. Kacanya seperti ini, pilar A, B, C, D seperti ini, diapit oleh sebuah list warna hitam, terus karet. Dan di sini di ujung ini melancip. Ini oke. Belakangnya ini lagi-lagi unik. Kalau yang depan itu kan mepet depan ya. Nah, ini dia agak mepet depan. Bumper depannya itu pendek jaraknya dari roda. Dan di belakang pun juga sama. Ini nggak jauh dari bumper belakang. Jadi wheelbase-nya dengan ukuran sekecil ini dijadikan lebih panjang. Jadi mobil lebih stabil ya. Dan ini roda belakang ini pengereman menggunakan tromol. Dan di atasnya ini ada garis melengkung juga. Ini keren. Nah, di sini ada 3 baris kayak cakaran gitu. Ini menambah kesan sportinya. Kalau yang di depan tadi keren, yang ini juga keren. Kita ke sini dulu. Lampunya unik nih bentuknya nih. Ini lampu remnya. Ini LED, lampu sen, lampu mundur, ini bohlam biasa. Di bawahnya sini ada mata kucing sekaligus sampingnya ini ada sensor parkir.
Tapi di sini nggak ada kamera mundurnya. Itu gampang. Bisa minta sama salesnya. Bumper belakang seperti ini, makin menambah kesemokannya. Dan satu hal lagi, ini sensor parkirnya ini ada 4 titik. Sementara kaca belakangnya ini cukup lebar untuk mobil seukuran ini, dan kerennya lagi, ini ada defoggernya. Ini sebuah fitur yang sangat membantu ketika melewati hujan atau daerah pegunungan yang berembun. Mobil yang harganya di atas 300 juta aja, itu banyak yang nggak punya defogger. Ini ada defoggernya, ini keren. Selain defogger, di sini ada wiper. Ini sprayernya di sini, dan antenanya masih antena biasa. Nah, sekarang tinggal buka. Ini dia ruang bagasinya. Ini ruang bagasi yang bisa dibilang cukup besar untuk mobil seukuran ini. Ini bisa membawa 3 koper besar. Dan ini agak menjorok ke dalam, agak mendelep ke dalam, agak masuk ke dalam. Mendelep itu bahasa Jawa ya. Jadi kapasitasnya makin besar, hanya saja untuk memasukkan barang ke sini harus diangkat lebih tinggi baru dimasukin. Di sini ada covernya juga, ini oke. Mobil seharga 200-an ada covernya. Di bawah sini ini tersimpan roda cadangan. Kalau ditutup tuh blek suaranya. Kenapa? Karena ini materialnya cukup tebal. Sekarang kita intip ya ruang mesinnya. Nah, ini platnya juga tebal, jadi lumayan beratnya. Untuk material pelatnya ini memang cukup tebal, jadi ini oke ya. Nah, ini dia mesinnya, mesin 1200 cc yang berkode K12M. Dan mesin ini mampu menghasilkan daya maksimum atau power maksimum 83 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimum 113 Nm pada 4200 rpm. Ini untuk tenaga ini lebih dari cukup untuk mobil seukuran ini. Dan ini menggunakan penggerak roda depan, serta untuk pilihan transmisinya itu ada manual, ada AGS. AGS itu apa ya? AGS itu apa ya? Anda tahu motor bebek nggak? Yang apa? Mindahin gigi tanpa kopling. Kurang lebih AGS itu seperti itu. Tinggal mindahin tanpa injek kopling, tapi bukan full otomatis juga. Sekarang tuh, suaranya blek karena ini tebal, dan bagi sebagian orang plat tebal itu sebuah nilai plus. Nah, mesin sudah, model eksterior sudah, lalu harganya berapa? Interior nanti belakangan. Harganya berapa? Saya nggak hafal. Kita tanyakan sama ahlinya. Ini ada Mbak Yani. Mbak Yani, boleh gabung dulu Mbak. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik Mbak. Mbak, mau nanya-nanya nih. Ini Ignis tahun 2023? Betul, 2023. Harganya berapa? Harganya kita di range di 210 sampai 220. 220 sampai 210 sampai 220, kebalik ya. Ketukar. Itu yang 210 itu yang manual. Yang AGS? AGS-nya 220 500. 220 500. Ada 500-nya? Ada. Dihilangin boleh nggak? Dihilangin. 220, oke. Ini Ignis. Di Suzuki itu kan ada 2 mobil yang cukup kecil ya, dan itu dua-duanya lumayan laris dan di jalan eye catching. Espresso. Iya. Saya mau nanya sedikit, kalau espresso berapa harganya? Kalau espresso kita di range harga di 159 sampai 168. Itu yang manual dan AGS? Manual 159. Bedanya sekitar 40-an ya? Iya. Oh, tapi ini harganya lebih mahal, tapi ini secara ukuran, ini lebih besar, mesinnya lebih besar juga, kenyamanan lebih bagus tentunya, dan ground clearance ini lebih oke. Jadi ada yang bilang ini urban SUV gitu.